Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, salam sehat dan tetap semangat dari kami SMA Muhammadiyah 3 Jember, dan saya sendiri mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Muhammadiyah 3 Jember. Untuk materi hari ini, Ibu akan membawakan dengan tema arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Dan bagaimana aplikasinya di sekolah ini? Jadi ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama ada wawasan, yang kedua ada sekolah dan fungsinya, yang ketiga ada fungsi sekolah, yang keempat ada ciri-ciri sekolah, yang kelima ada prinsip sekolah, keenam ada penggunaan sekolah, ketujuh ada penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, dan yang terakhir tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama wawasan. Apa sih wawasan itu? Jadi wawasan adalah suatu pandangan terhadap suatu hakikat. Kedua, Wiyata Pendidikan Mandala, artinya tempat atau lingkungan. Tiga, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Nah, contohnya ketika Anda berada di sekolah ini, tepatnya di SMA Muhammadiyah 3 Jember, Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam lembaga, baik itu peraturannya, baik itu tata tertibnya. Itu yang harus kalian taati. Selanjutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan belajar. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh. Apapun yang terjadi di dalam sekolah, itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Baik segi kebijakan, baik segi aturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saling kerjasama antar guru dan orang tua. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Guru melaporkan perkembangan anak kepada orang tua. Itu sudah pasti. Jadi orang tua mempunyai flashback kembali kepada anaknya. Keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat guru. Itu sudah pasti. Yang kelima, sekolah, tepatnya SMA Muhammadiyah 3 Jember ini, harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Intinya, masyarakat di sekitar kita itu juga mempunyai peranan andil terhadap nama lembaga ini. Selanjutnya yang B, sekolah dan fungsinya. Jadi kita tahu bersama, kita ketahui bersama, sekolah merupakan tempat pusat belajar mengajar. Jadi bukan tempat berkampanye, bukan tempat adegan syuting dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu adalah tempat menanamkan dan mengembangkan berbagai suatu disiplin ilmu dan menerapkan keterampilan, dan juga tempat pendidikan formal. Tidak diperkenankan sekolah sebagai ajang kampanye pilkada. Itu sangat melanggar aturan. Yang C, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, ya, terutama kalian anak-anak, serta memiliki aturan. Semua sekolah mempunyai tata tertib, semua sekolah mempunyai aturan. Aturan itu ada, ya, harus kita taati. Siapa yang mentaati peraturan? Siswa, guru, tenaga kependidikan, atau sumber daya manusia yang ada di sana. Itu wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Jadi tidak ada yang boleh melanggar. Semuanya harus mentaati peraturan yang berlaku, termasuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah meskipun pengampu kebijakan di dalam sekolah, maka beliau juga berhak untuk mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah. Ciri-ciri sekolah ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa. Itu sudah pasti. Contoh lainnya seperti negara. Adanya negara karena adanya rakyat. Nah, sama dengan ini anak-anak sekolah.
adanya sekolah karena ada sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusia di sini? Bisa tenaga kependidikan, bisa guru, bisa siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar belajar. Jadi sekolah merupakan tempat untuk belajar, tempat untuk menimba ilmu di sini. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, sekarang prinsip sekolah. Prinsip sekolah mempunyai prinsip yang sangat keras dan tidak bisa ditolerir. Semua aturannya tidak bisa dipermainkan di dalam sekolah ini. Jadi artinya ketika Anda melanggar sebuah aturan, maka harus menerima konsekuensi yang berlaku. Misalkan, salah satu contoh kasus ya, narkoba. Anda memakai narkoba di dalam sekolah, maka aturannya sudah jelas di sini. Bisa jadi ada peringatan dari sekolah. Yang kedua, bisa jadi Anda dikeluarkan karena memang penggunaan narkoba sangat bahaya sekali di dalam sekolah. Selain bisa mencemarkan nama baik sekolah anak-anak. Dan juga melanggar aturan hukum. Ini juga ada sanksi yang tegas dari pihak sekolah. Sanksi atau aturan itu masuk dalam kategori prinsip sekolah yang tidak bisa ditolerir. Sekolah tidak diperbolehkan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kampanye dalam bentuk apapun, ada pemilihan apapun, ya pilkada, pemilu presiden dan sebagainya, masuk ke lingkungan sekolah untuk berdemo atau untuk menyuarakan pendapat itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena di sekolah merupakan ajang untuk mencari ilmu, bukan ajang untuk berkampanye, bukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip sekolah. Ada beberapa hal. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup kepada kalian. Jadi, manfaatkan waktu dengan baik ketika Anda di sekolah. Belajar bisa dimanapun. Belajar dengan guru, belajar di perpustakaan, atau belajar antar teman, ya, untuk bekal hidup nanti. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil. Jadi tidak ada satu orang pun guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember yang tidak memberikan keadilan bagi siswanya. Semua akan memberikan keadilan. Misalkan ada cewek cantik atau siswa cantik diperlakukan dengan istimewa. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya mempunyai hak yang sama ketika berada di dalam lembaga, khususnya di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat minat bisa ditunjukkan di ekstrakurikuler. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi. Selanjutnya, sekolah dapat memberikan perhatian serius untuk membentuk karakter dan akhlak anak. Yang F, penggunaan sekolah. Apa sih penggunaan sekolah? Terutama di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sekolah sebagai tempat pendidikan formal tidak diperkenankan dijadikan sebagai tempat yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai ajang promosi, sebagai penyebaran aliran sesat. Ya, sekolah tidak ada yang namanya aliran sesat, itu nggak ada. Yang ketiga, kampanye. Yang keempat, tempat untuk syuting sinetron, itu tidak diperkenankan di dalam sekolah. Yang kelima, merokok. Merokok dimanapun, ketika ada di dalam lembaga sekolah, tidak diperkenankan. Dan itu semua termasuk kategori melanggar aturan tata tertib sekolah. Selanjutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik. Antar siapa? Antar sumber daya manusia yang ada. Jadi guru menjalin hubungan kerjasama dengan siswa, siswa menjalin hubungan kerjasama dengan karyawan, orang tua juga seperti itu, menjalin hubungan kerjasama dengan guru, dengan tenaga kependidikan.
Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah yang konsisten. Ya, adanya aturan harus kita taati bersama, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu siswa-siswi. 3. Mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan siswa. Di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini selalu memberikan penyuluhan, baik itu orang tua didatangkan langsung oleh kepala sekolah, baik itu guru atau wali kelas mendatangkan langsung wali murid untuk menyampaikan perkembangan anak. Selanjutnya, mengadakan karya wisata. Karya wisata atau study tour diperkenankan atau diperbolehkan, sah-sah saja, asalkan harus dengan kategori tidak memberatkan siswa, baik dari segi finansial dan tidak mengganggu waktu anak-anak. Yang kelima, mengikut sertakan siswa dalam setiap kegiatan ekskul. Di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini mempunyai 16 ekstrakurikuler yang harus kalian ikuti, ya. Jadi tidak harus 16. Pilihlah salah satu atau kalau mampu 2 atau 3. Untuk apa kegiatan ekskul? Untuk menambah wawasan. Jadi ketika kalian mempunyai sifat yang pendiam, kalian bisa mengeksplorasikan diri melalui ekskul, ya. Ada KIR contohnya, ada di SMA Muhammadiyah ini ada podcast, bisa bergabung dengan podcastnya. Yang ketiga itu ada volley, ada dan lain sebagainya, ada paskib, PMR dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di sini saya tekankan, beliau adalah pemimpin tertinggi di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Semua kebijakannya harus ditaati bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama yang bertugas dan bertanggung jawab yang ada di dalam sekolah. Tugasnya apa saja sih? Nah, tugasnya kepala sekolah itu adalah melaksanakan program-program dalam penataan Wiyata Mandala. Jadi, membuat tata tertib itu adalah tugasnya kepala sekolah dan komite sekolah. Yang kedua, melaksanakan musyawarah bersama semua sumber daya manusia, melaksanakan briefing dengan guru, melaksanakan program-program kerja yang lainnya bersama Bapak Ibu guru dan sebagainya. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, ya. Jadi keempat, mengadakan pertemuan. Jadi mengadakan pertemuan ini bukan hanya miliknya guru dengan orang tua, bukan. Kepala sekolah juga punya andil untuk mempertemukan atau mengadakan musyawarah kepada orang tua. Yang terakhir anak-anak, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi ada 2 hal di sini, ya. Apa saja? Yang pertama tahap preventif, yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif itu adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif. Itu tahap preventif. Nah, yang terakhir apa? Tahap represif nih. Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan tata tertib sekolah. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Untuk menambah wawasan Anda, ya, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda dari apa yang sudah saya sampaikan dengan judul Wawasan Wiyata Mandala ini, ada 3 soal atau ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, nanti jawaban ini bisa kalian kumpulkan di panitia. Yang pertama, seberapa besar sih pengetahuan Anda tentang SMA Muhammadiyah 3 Jember? Oke, itu yang pertama anak-anak. Yang kedua, visi misi sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jember. Ya. Yang ketiga, apa saja peranan dan tanggung jawab guru dan kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.